103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Di Femania, kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan Alhamdulillah nih, sekarang pagi ini kita sudah tersambung melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita. Ada Mbak Indra Dewi Triratna. Beliau ini adalah owner dari Kebun Naketa. Assalamualaikum Mbak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bagaimana Tika. sehat pada pagi hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat luar biasa, Mbak. Terima kasih Mbak Alhamdulillah. Tika juga ya. Sehat-sehat Hujan ya. terus ya sekarang ya. Iya, Mbak, sedang musimnya. Mm-mm. Oke nih Mbak Indra, ini kita ngomongin tentang kebun tabu lampot ya. Ini boleh Mm-mm. diceritakan nggak sih Mbak, bagaimana sih latar belakang atau sejarah awal berdirinya usaha kecil atau kebun tabu lampot ini di kebun Naketa ini? Kenapa sih namanya harus tabu lampot gitu? Apa karena memang dari singkatan aja? Karena memang kedengerannya tuh jadi ikonik gitu, jadi mudah diingat gitu. Tabu Uh-uh. lampot gitu ya. Iya, memang ceritanya panjang sih, Mbak. Mhm, Panjang banget, tapi memang saya persingkat aja. Jadi mhm, memang dulu kan saya pernah bekerja di salah satu kebun terbesar di Indonesia yang mhm. letaknya di Cilengsi. Nah, itu memang kita kan waktu itu sering sekali kedatangan tamu negara dan Ya. diminta untuk setiap saat harus ada buah panen yang bisa Mhm, dipanen oleh tamu-tamu negara. Nah, tanpa mengenal musim, mau musim panas, hujan, atau apapun. Nah, mhm. kemudian bersama tim kebun waktu itu kita menemukan salah satu cara untuk membuahkan buah di luar musimnya, yaitu dengan cara tabu lampot, tanaman buah dalam pot. Jadi Mhm, biasanya tanaman buah ditanam di pekarangan, sekarang ditanam di dalam pot. Kenapa di dalam pot? Supaya kita bisa menghindari atau kita bisa membuat agroklimat atau suasana cuaca ataupun keinginan tanaman untuk berbuah di dalam pot. Lebih mudah kita kendalikan dibanding kalau kita tanam di kebun. Kalau di mhm. kebun kan tergantung hujan. Kalau hujan apa namanya buahnya rontok, kemudian kena hujan, buahnya nggak enak. Nah, tapi kalau di dalam pot kita bisa menghindari hujan, misalnya kita tempatkan di dalam ruangan atau di dalam Oke. greenhouse dulu ya. Jadi eh, akhirnya tahun 95, 96, nah itu kita ketemukan teknologi sederhana tabu lampot itu. Tahun Dan berapa, Mbak? tahun 95, 96 deh antara itu, Oh, 95, 96. Udah lama sebenarnya. oke. Cuma memang cuma memang waktu itu hanya sebatas di wilayah Jakarta aja ya. Tapi makin ke Hmm, sini karena keterbatasan lahan dan orang pengen menanam pohon buah-buahan, tidak punya lahan besar, akhirnya kita kembangkan lagi, kita perkenalkan lagi tabu lampot itu. Makanya sekarang orang sudah familiar dengan tabu lampot atau tanaman buah dalam pot. Gitu, Mbak. oke, berarti tabu lampot ini dia ditempatkannya berarti di indoor, Mbak. Maksudnya nggak Iya, eh, tidak langsung terpapar sinar matahari ya, seperti di greenhouse begitu ya? nah, bisa dua, Mbak, bisa dua. Makanya kelebihan Hmm, tabu lampot itu, kalau di kebun Aketa, itu tabu lampot kita pohon-pohon buah-buahan tersebut kita tanam di planter bag, kemudian kita mhm, atur, kita eh, ada sih ke sinar matahari langsung, mhm. ada juga di dalam greenhouse sederhana. Nah, Oke. tetapi kalau di luar itu memang kalau misalnya hujan, biasanya untuk menghindari hujan mengenai media tanam yang saat Mhm, itu misalnya sedang kita buahkan, kita nggak mhm. pengen kena hujan, itu planter bag-nya kita tutupin pakai plastik tertentu yang sudah kita desain sehingga media tanahnya tidak kena hujan, sehingga Oke. tetap bisa kita rangsang pembungaannya di waktu musim hujan. Seperti Oke, itu. karena Jadi memang memang jadi kelebihan kelebihan tabulator itu lebih lebih mudah, lebih efisien, lebih banyak yang kita bisa atur dibanding kalau ya kita tanam di betul. kebun seperti itu. Lebih fleksibel ya, lebih mudah untuk Iya, diaturnya. iya, Karena iya. memang kan Jadi kalau misalkan tanaman terlalu banyak terpapar air hujan juga bisa ini ya, bisa mati rontok, ya, bisa rontok. Iya, iya. mati, kemudian rontok, terutama rontok ya buah-buahnya atau bunganya Hmm. dan rasanya jadi hambar kalau musim Oh, rasa si hujan. buahnya ya? Iya, iya, karena Oh kan terlalu gitu. banyak kena Iya, hujan. iya. Oh, oke. Nah, ini untuk Hmm. kebun Naketa ini, Mbak, sejak kapan sih berdirinya? Apakah sejak tahun 1995 tadi? Atau kapan nih kebun Oh, Naketa ini berdirinya?
Iya, jadi kalau berdiri secara mandiri sebagai kebun naketa itu sejak tahun 2014 sebenarnya, Mbak. Oh, 2014 Sejak ya. sejak saya resign dari perusahaan, kemudian karena memang basicnya pertanian dan Mhm. passionnya petani, jadi Wah, pas resign, iya resign terus langsung saya eksekusi ya. ya, saya eksekusi sendiri ilmu yang udah didapat langsung diaplikasikan di kebun sendiri, Mbak. Oke, dulu waktu itu berapa sih kalau boleh tahu modal awalnya Mbak untuk mendirikan kebun Nakita, kebun-kebun Tabu Lampot ini berapa dulu modal awalnya? Sebenarnya nggak pakai perhitungan modal-modal gimana ya Mbak, karena waktu Iya. itu pas resign, kemudian ada lahan kosong di sebelah rumah. Mhm. Nah, kemudian ada tanaman-tanaman yang terbengkalai yang waktu itu tidak sempat dipelihara dengan baik pada saat bekerja. Akhirnya memulailah sesuatu dari yang terbengkalai itu. Jadi Oke. memang dibenahi lagi setelah bagus baru kita coba undang dan saya coba mulai jual-jual melalui teman-teman jadi nggak langsung uh, apa buka komersial gitu nggak juga sih jadi Jadi memang kalau memang mau ditanya bertahap ya. modalnya modalnya berapa lupa deh. Lupa ya, nggak ada perkiraan gitu kira-kira berapa gitu Nggak dulu karena mulai mengeluarkan dari uangnya. hobi. Iya, karena mulai dari hobi Mbak. Oh Dari gitu. hobi, Oke. jadi ah dari hobi pas udah resign nggak ada yang bisa dikerjakan lagi. Ah, memang passionnya tanaman jadi mulai dari hobi-hobi akhirnya loh kok hobi bisa menghasilkan ya, kenapa enggak gitu. Jadi ya Oke. udah langsung. Berarti ini buah-buah hasil panennya, berarti ini dijual kan ya, Mbak? Hmm, kalau Dijual atau untuk buah-buahnya, konsumsi sendiri? ya kalau buah-buahnya untuk konsumsi sendiri dan untuk Oh, tamu-tamu yang datang. Nah, saya lebih jualnya adalah sabu lampotnya sendiri, Mbak. oh, Ya, jadi tanamannya, gitu. tanaman dalam potnya yang dijual. Ya, bukan buahnya. Oh, Ya, bukan buahnya tanamannya. ya. Oke. Bukan. Jadi kalau buah-buahnya bonus. Bonus untuk tamu yang datang, untuk yang beli tabu lampotnya. Karena kan ada pembeli yang memang mau beli yang udah berbuah. Oh iya, Gitu. jadi Jadi, tidak perlu jadi menunggu lama ya. iya, Oke, berarti pasti iya, iya. harganya berbeda juga ya antara yang Berbeda, berbeda. masih ini dan yang sudah berbuah. Nah, ini Iya, ngomong-ngomong, iya. berarti yang dijual ini adalah tanamannya, tanaman dalam potnya ini. Sekarang kira-kira berapa nih omset per bulannya, Mbak, dari hasil berjualan tanaman dalam pot ini? Iya, alhamdulillah Mbak bisa muter untuk beli pupuk lagi, untuk beli planter bag, bayar karyawan. Ya, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah bisa bisa untuk jalan bersama dengan karyawan-karyawan di lapangan di kebun. Wah, berapa tuh ada nilai mini rata-ratanya nggak? Ah, Kira-kira berapa untuk omsetnya enggak lah Mbak. per bulan? Eh, ya enggak lah Mbak. Ya artinya memang saya tidak full full bisnis komersial terus-terusan menjual dan sebagainya Mbak. Tapi Mhm. ada banyak kegiatan sosial yang kita lakukan. Jadi kita mengajarkan atau mengundang anak-anak sekolah, kemudian masyarakat sekitar, petani-petani yang kita bina. Jadi eh, komersialnya asal bisa kebun berjalan, operasionalnya tercukupi, bayar karyawan, alhamdulillah itu Oke, udah berarti bagus, Mbak. memang kebun ini didirikan bukan 100% tujuannya untuk komersial atau Ya, untuk bisnis ya. betul. Iya, Oke, Mbak. oke. Ini lokasinya di mana sih, Mbak? Mungkin DV Mania di rumah juga pengen tahu apakah di Jakarta atau di mana nih? Mungkin DV Mania di rumah juga pengen ini penasaran gitu, pengen ikut, pengen lihat. Iya, iya. Kebunnya ada di Cijeruk Bogor. Oh, di Jadi Bogor. di Bogor. Jadi nanti kalau misalnya di Google Map itu diklik aja Mhm. kebun Naketa itu udah ada Sherlocknya. Oke, berarti tinggal Di dicari aja di Cijeruk Google Bogor. Maps ya, Kebun Naketa Mhm. itu langsung sudah ada alamat lengkapnya ya. Iya, insya Allah nggak ada. Oke, kalau untuk jam operasionalnya sendiri, Mbak, ini bukanya si kebunnya dari jam berapa sampai jam berapa, Mbak? Iya, kita buka dari jam 9 Mhm, sampai 9 jam pagi ya. 3 sore. Ya, Oke. kecuali kecuali hari Jumat kita tutup dan Sabtu Minggu kita tutup. Oh, jadi tutupnya dalam Nah, 1 minggu itu 3 hari ya? 3 hari. Iya, betul, Jumat, betul. Jadi Sabtu, dan Minggu. dan Minggu. Iya, Berarti bukannya hanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Senin, dan Selasa, Kamis ya? Kamis. Iya, iya. Oke. Ini Vika penasaran nih, karena kan Vika bukan orang pertanian ya, Mbak, masih awam Iya, gitu. iya Mbak Tika. Tanaman buah apa aja sih yang bisa ditanam di dalam pot gitu, yang bisa tumbuh dan berkembang di dalam pot? Karena nggak semua kan, Mbak ya?
tanaman Iya. buah gitu bisa Mm-mm. ditanam dalam pot? Boleh dijelaskan nggak? Iya, iya Mbak Vika. Jadi memang tanaman buah yang mudah. Jadi kan kalau tanaman buah itu ada klasifikasinya ya Mbak. Biasanya Mhm, ada tanaman yang sulit di dalam pot berbuah, ada yang mhm. sedang, ada yang gampang. Mungkin kalau yang paling gampang, yang tidak perlu pemeliharaan apa yang rumit gitu, yang paling gampang adalah misalnya jeruk, Jeruk. jeruk-jerukan ya. Kemudian jambu air, Mhm. belimbing, kemudian lengkeng, alpukat, itu Itu yang alpukat, eh, alpukat bisa, Mbak. Bukannya alpukat itu kalau nggak salah pohonnya tuh besar ya? iya, iya alpukat itu kan ada macam-macamnya juga Mbak. Jadi ada Hmm, alpukat yang bisa ditanam di tabung pot, yang mudah berbuah di dalam pot, ada juga yang sulit. Alpukat juga ada yang dataran tinggi, dataran rendah. Dan memang kita harus jeli-jeli melihat tanaman buah yang cocok ditanam di daerah kita. Karena kan kita cek dulu, kayak di Bogor, Bogor itu kan menengah ya. Jadi kita harus cari buah-buah yang bisa berbuah di dataran menengah dari tanah rendah sampai menengah gitu. Jadi kita cari buah-buah yang gampang yang berbuah di Bogor oke, berarti gitu. untuk buah alpukat juga tidak semua jenis alpukat bisa ditanam di Ya, dalam pot ya. Berarti mm, buah mm, mm, alpukat mm. jenis apa aja nih, Mbak, yang bisa ditanam di dalam pot? Apakah disesuaikan juga dengan iklim di lokasi masing-masing atau bagaimana? Iya. Jadi kalau misalnya Bogor itu daerah ada rendah sampai menengah, jadi kita nanamnya itu yang bisa berbuah, contohnya misalnya yang black gold, jenis black gold, Mhm. kemudian jenis Deana, kemudian yang sekarang mungkin orang sudah banyak familiar ya, kita tahu Niki itu bisa, Niki, alligator, Oke. kemudian peluang itu bisa, bisa. Oke, nah ini terus bagaimana nih Mbak cara proses pembuatannya sejak awal penanaman bibit hingga siap untuk tumbuh bagaimana nih? Mungkin DV Mania di rumah juga masih awam gitu, masih belum tahu nih kalau tanaman buah ini bisa ditanam di dalam pot di pekarangan rumah. Iya, ya, jadi mungkin yang bisa saya sampaikan yang gampang banget adalah kalau Mhm, kita sudah punya bibit kurang lebih ukuran tinggi 70 cm atau punyanya kita gitu, mhm, kemudian kita sesuaikan dengan ukuran potnya. Jadi potnya itu kita bisa pakai pot yang bekas, misalnya dari apa namanya ember, kaleng, apa cat dan sebagainya. Tetapi sekarang banyak dijual online juga ada mhm. planter bag. Nah, kalau memang saya boleh sarankan kita gunakan planter bag. Itu planter bagnya mulai ukuran kecil sampai besar, dari ukuran 30 liter sampai 200 liter. Ukuran besar ada. Kemudian nanti bibit yang akan kita tanam, kita masukkan ke dalam planter bag tersebut. Tapi kita harus pastikan media tanamnya juga, Mbak. Kita Mhm. usahakan media tanamnya itu eh, subur. Subur dalam arti media tanam itu mudah meloloskan air. Jadi kalau kita lihat, kita bikin ada media tanam, kalau kita siram eh, airnya cepat meresap ke dalam tanah, itu berarti medianya subur dan atau porus ya, porus melancarkan air. Tapi kalau kita Oke. siram airnya ngecembeng di atas, berarti tuh tanahnya nggak bagus karena dia liat. Nah, itu Oh, yang harus oke. biasanya komposisinya itu kita campur antara tanah, kemudian ada pupuk kandangnya, bisa Mhm. sapi, bisa kambing, atau pakai kompos juga bisa, Oke, pakai berarti kompos apa-apa yang apa aja nih Mbak bahan-bahan yang harus dipersiapkan kalau misalkan kita mau membuat tabu lampot ini? Berarti kan potnya atau tadi planter bagnya, planter bag planter ya. bag. Planter bag itu yang Uh, seperti kresek hitam atau bukan? bukan, bukan. Jadi planter bag itu kayak keranjang tapi dari Oh, plastik ya. Jadi bahan kayak bahan spanduk yang tebel oh gitu. oke. Jadi memang khusus untuk tabu lampot sih gitu. Oke, Tidak ada. berarti bahan yang harus disiapkan tadi ada potnya, terus ada planter Ada bag, bibitnya, 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 media pupuk ya, tanamnya, media ya tanam. media tanamnya, pupuk dan air penyiraman. Yang pasti air penyiraman untuk siram. Oke, berarti Itu itu aja tuh Mbak, mm, bahan-bahannya ya, bahan-bahan dan mm, alat yang harus dipersiapkan. iya Nah, ini betul. Vika penasaran nih, apakah butuh keahlian khusus nih untuk bisa menanam tabu lampot ini kan kalau Mbak kan sudah jelas ya, memang basicnya dari pertanian gitu, terus memang sudah bekerja lama di kebun terbesar di Indonesia juga. Nah, apakah kita misalkan masyarakat awam bisa juga nggak nih, kalau misalkan nggak punya latar belakang pertanian atau tidak mengerti tentang pertanian, apakah bisa juga tidak? Iya, bisa banget, Mbak. Oh Karena bisa ya? banyak juga mitra-mitra kita yang belajar
budidaya tabu lampot ini di kebun kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Karena kan memang kembali lagi kepada kita mau belajar, telaten, konsisten, insya Allah pasti bisa Mbak. Dan nggak sulit kok untuk budidaya tabu lampot itu. Lebih mudah justru di tabu lampot dibanding kita berkebun di kebun atau di lahan besar. Karena lebih mudah Oke. dikontrolnya dan sangat dekat dengan kita kan. Posisi tabu lampot itu mau kita taruh di depan rumah, di samping rumah, itu lebih mudah pemelihara. Gitu. Oke, berarti Banyak-banyak semua manfaatnya orang sih. bisa ya, Bisa, Mbak. bisa, Mungkin bisa, bisa sambil otodidak, sambil learning by doing mungkin ya, sambil kita bisa, melakukannya, bisa. sambil kita belajar dari trial and error-nya. Iya, bisa, Mak, Oke, bisa belajar. Nah, oke. Berarti tadi jenis tanah yang baik, Mbak, untuk tabu lampot ini, tanah apa? ya, ya, tentu tanah yang subur, Mbak. Tanah yang Mm-mm. subur yang artinya kalau kita di pekarangan, kita ambil aja tanah tersebut, Mhm. pasti remah ya. Kalau tanah subur itu remah. Kalau tanahnya agak liat, kita bisa campur dengan kompos. Kompos itu apa namanya pupuk daun yang sudah dihancurkan. Kalau nggak ada kompos, ada pupuk biasanya sekam bakar juga ada juga boleh. Terus ditambah dengan pupuk kandang, terus dicampur, diaduk. Nah itu menjadi media tanam. Biasanya perbandingannya misalnya tanah sudah subur, tanahnya satu bagian, pupuk kandangnya satu bagian, kemudian komposnya atau sekam lapuknya satu bagian. Kemudian diaduk rata dan itu menjadi media tanam untuk tabu lampot yang bagus. Oke, berarti untuk pupuknya sendiri Mbak menggunakan dua jenis pupuk tadi ya? Pupuk Yang di tadi yang awal, di awal tuh yang apa yang berasal dari daun-daun yang dihancurkan? kompos, kompos, Pupuk kompos kompos. ya. Yang kedua pupuk kandang. Berarti menggunakan dua Pupuk jenis kandang. pupuk ya? Itu untuk awal penanaman, Mbak. Untuk Mm-mm. awal penanaman. Tetapi untuk maintain atau pemeliharaan rutin itu bisa misalnya kita tambah lagi pupuk kandang setiap 3 bulan sekali atau kalau misalnya tanah yang sudah cukup subur 3 sampai 6 bulan sekali itu bisa digunakan pupuk kandang. Oke, Nah, berarti 3-6 bulan itu sekali dikasih pupuk kandang ya itu Mbak? pupuk kandang. Iya, kecil. Oke. Ini berapa lama nih Mbak biasanya kita menunggu dari awal pembibitan sampai berbuah gitu, sampai kita bisa panen buahnya? Tergantung Nah, jenis pohonnya kali ya? iya. Nah, tapi kelebihannya kalau kita nanam di dalam uh, tabu lampot itu Mhm. bisa panen lebih cepat dibanding kita tanam di kebun. Oh Jadi gitu. kalau di tabu lampot itu 1,5 tahun atau rata-rata 2 tahun aja dari bibit itu Mhm. udah bisa berbuah karena memang pemeliharaannya kita fokuskan di dalam satu pot ya. Jadi pupuk yang kita Oh, berikan, makanan yang kita berikan, pemeliharaan itu terfokus di dalam satu pot atau satu planter bag. oke. Berbeda kalau kita tanam di kebun. Kalau kita tanam di kebun kan kita beri pupuk, Mhm. pupuknya kan banyak yang hilang kan ke ke apa namanya ke lain arah gitu kan. Tapi kalau di planter bag kan dibatasi ruang lingkup pertumbuhan akarnya sehingga Oke. pupuk yang kita berikan benar-benar fokus untuk tanaman di dalam pot tersebut gitu. Jadi benar-benar lebih mudah dikontrol. Oke, jadi dia lebih cepat panen ya kalau misalkan tabu lampot Ya, dibanding kita tanam di pekarangan, ditanam ditanam secara liar gitu ya. iya ditanam biasa di pekarangan atau di kebun ya. Ya, Mbak. Karena kita masih banyak Ya, pengen tahu nih seputar tabu lampot karena kalau menurut kita sih itu masih masih unik ya, masih awam nih bagi kita. Oke, Mbak, ini untuk maintenance-nya atau untuk pemeliharaan tanaman buah ini tadi kan Mbak bilang diberikan pupuk kompos per 3 bulan atau per 6 bulan sekali ya? Apakah untuk maintenance atau untuk perawatannya cukup dengan diberikan pupuk kompos aja, ataukah ada perawatan-perawatan yang lainnya, Mbak? Selain pupuk oh, diberi pupuk jadi kompos. jadi mungkin agak sedikit tadi saya lupa menjawab Mbak Pita mengenai Mhm, apa namanya poin-poin atau apa saja yang disiapkan di dalam budidaya tabung lampot. mhm, Mungkin sedikit ini saja flashback tadi kan bahan tadi yang terpilih itu bibit ya, mhm. kemudian planter bag, kemudian ada media tanam, kemudian nah ini yang utama nih sinar matahari. Sinar Nah, sinar matahari. matahari. Jadi sinar matahari itu harus full, harus penuh supaya dia gampang berbuah. Kemudian yang nggak boleh lupa lagi adalah air, itu penyiraman. Kemudian kita harus ada pupuk. Kalau boleh saya sampaikan pupuknya organik.
kemudian utama lagi supaya pohonnya pendek dan mudah dipanen, pemangkasan, kemudian ada pemeliharaan hama penyakit, dan terakhir adalah yang paling utama adalah komitmen dari si pemilik untuk perhatian kepada tamu. Jadi ada Oke. 9 poin lah yang Oke, memang harus berarti diselesaikan. ini memang harus terkena sinar matahari ya untuk Sinar proses matahari, betul. fotosintesisnya ya. Berarti memang sebaiknya si tabu lampot ini di outdoor, meskipun memang bisa di indoor juga, Mbak. Bisa. Jadi di outdoor diutamakan, tetapi kalau di indoor kita pakai atapnya atap yang bisa tembus cahaya matahari. Yang transparan ya. Nah, betul yang transparan kan sekarang Oke. banyak itu untuk menghindari dari hujan. Jadi kita misalnya musim hujan ini tanaman tetap berbuah, kan Mhm, berarti bunganya itu tidak boleh atau media tanaman itu tidak boleh kena air hujan. Nah, mhm. biasanya kita pindah tanaman tersebut ke indoor atau Oke. kita apa media tanamnya kita tutup pakai plastik supaya tidak kena air hujan. Atau satu lagi yang pernah kita lakukan adalah uh, bunga-bunga dari tanggulam tersebut kita naungin supaya air hujan tidak kena bunganya sehingga tidak rontok. Oke. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi sabu lampot itu bisa menghasilkan buah di luar musimnya. Pada saat di luaran nggak musim mangga atau nggak musim jambu, nah di sabu Mhm. lampot bisa kita Bisa lakukan ya, tanaman. nggak perlu nunggu Bisa, musimnya ya. nggak perlu Wah, enak setahun nih. bisa. Nggak musim, misalkan nggak musim mangga, tapi kita bisa makan mangga. Nggak musim Bisa, duren. Ah, kalau duren nggak bisa ya, Mbak? nggak bisa. Kalau durian harus di tanah karena terlalu besar nih Terlalu pohonnya. besar pohonnya ya. Iya, Oke, iya. ini Mbak biasanya beli bibit-bibitnya ini dari mana sih dapetin bibitnya? Iya, kalau bibit, nah ini penting juga nih Mhm. supaya teman-teman BSN kalau misalnya kita mau bertanam, kita pastikan dulu utamanya harus kita pilih adalah bibit yang terjamin kualitasnya. Ya, bibit Sekarang unggul kan ya. banyak sekali, sekarang kan banyak sekali orang yang menjual tanaman. Nah, karena ketidaktahuan kita, kadang-kadang kita misalnya mau pengen nanam jambu air citra. Nah, Mhm. kalau dari daunnya kan semua daun jambu sama, hampir sama. Kalau kita nggak tahu, orang bilang ini jadi citra karena kita carinya jadi citra, dikasihlah Ya. jadi citra. Nanti sudah 2 tahun berbuah ternyata keluarnya bukan citra, ya kan? Tapi berarti Demikian juga itu sering terjadi seperti itu harus ya, Mbak? sering Iya, banyak iya. banget customer kita yang sharing itu curhat, mbak ini kita beli ini keluarnya ini beli ini keluar ini, makanya saya selalu bilang kalau beli bibit belilah di tempat yang terjamin kualitasnya atau Mhm. varietasnya jenisnya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi harus jangan beli jangan sembarangan deh karena kita akan rugi waktu 2 tahun Iya. berbuah ternyata buah tersebut salah Merasa tertipu ya. kualitas. Iya, Sudah dirawat sedemikian rupa kita sudah iya, mengharapkan saya, buah yang saya. tumbuh buah apa ternyata berbeda. Nah, itu yang sering terjadi. Banyak-banyak yang terjadi seperti itu. Oke, berarti ini di kebun Naketa juga menjual bibit unggul nggak, Mbak? Iya, betul. Nah, kelebihan dari kebun kita adalah karena kami sudah punya induknya, Mm-mm. jadi kami benar-benar bisa menjamin kalau varietas atau jenis yang kita jual itu sesuai diharapkan. Oke. Misalnya, karena kita punya induk jamur citra, nah kita ngambil entrestnya atau ambil tusuknya itu benar-benar dari pohon induk citra. Mhm. Misalnya, apalagi lengkeng KPC, kita ambil dari entres yang jelas. Jadi insya Allah kalau bibit yang dari kebun kita, insya Allah terjadi varietasnya atau Bibit apa aja, variannya. Mbak? Bibit apa aja yang dijual di kebun Naketa? Hmm. Aneka macam durian, duriannya baik itu durian lokal unggul yang Nusantara, kemudian yang introduksi juga ada dari Malaysia, Vietnam, kemudian itu ada dari Thailand, ada kemudian ada jambu air macam-macam, jambu biji macam-macam, lengkeng macam-macam, mangga macam-macam semuanya. Wah, Tanaman banyak buah ya. tropis lah, insya Allah. Oke, oke. Tanaman Tanaman buah buah tropis. tropis, insya Allah bibit-bibitnya Uh, semuanya ada di kebun Naketa. Nah, kalau iya, untuk insya Allah. harganya sendiri, berapa nih? Mulai dari berapa sampai berapa nih, Mbak? Harga bibit di Iya, kebun di Naketa. kita ya. Ya. Kalau bibitnya sendiri mulai dari yang ukuran kecil yang di Mhm. dalam polybag itu ukuran tinggi 70 cm itu dari harga 100.000 sampai 2,5 juta. 2,5 juta itu bibit apa tabulama yang sudah jadi.
yang sudah tinggal angkut, sudah berbuah. Oke, berarti itu bukan bibit lagi ya, kalau yang 2,5 juta. Bukan jadi, Kalau ya untuk bibitnya berarti bibitnya berkisar 100 mulai ribu, dari 100 ribu ya. 100 ribu, iya. Oke, berarti ini apakah kebun Maketa juga berjualan secara online di marketplace gitu untuk bibit-bibitnya atau seperti apa nih, Mbak? Iya, untuk saat ini kita memang belum jual di marketplace, tapi Mhm. lebih kepada langsung datang ke kebun. Oke. Karena pengalaman kita, kita ingin uh, pembeli itu langsung lihat, langsung memilih, dan langsung belajar. Jadi akan beda kalau dia beli di marketplace, nanti penanganannya berbeda, nanti Mhm. sampai di tempatnya juga ada masalah. Jadi akan akan sulit buat kami untuk menjelaskan. Tetapi kalau pembelinya langsung ke kebun kita, pilih, nanti langsung diajarkan, jadi lebih enak Ya, itu proses betul-betul. memulai menanamnya dan pemeliharaan. Pengalaman kita seperti itu. Jadi memang tidak semuanya bisa dibeli secara online ya. Kalau untuk bibit seperti Iya, ini memang enaknya datang langsung biar bisa melihat iya, langsung ya, bisa ngobrol langsung nih betul. sama ownernya biar sekalian tanya-tanya bagaimana cara perawatan terbaiknya ya. Iya, tapi kalau misalnya mau beli, udah Mhm. dipilih, dikirim, itu bisa. Oh bisa, tapi Asal, kita asal pilihnya, memang tapi kita datang itu dulu langsung ke nih, kebun. datang dulu Iya, ya, iya, pilih-pilih dulu secara iya, langsung, untuk baru dikirim ke memastikan ya. alamat yang tertera Iya, ya. iya betul, Oke, betul, kalau betul. untuk bibit yang best seller di sana apa sih Mbak? Yang best seller sekarang ini ada 3. Apa tuh? Pertama, lengkeng, Kelengkeng? lengkeng, lengkeng yang varietas baru ya, yang di kristal 2 atau KTG, Mhm. karena dia berumur 1,5 atau 2 tahun udah mulai berbuah. Kemudian yang kedua alpukat, alpukat tapi yang jenis Lego dan Diana. Kemudian yang berikutnya adalah jambu air. Jambu air ada 2, yaitu yang Citra dan Dalhari. Itu Yang semua yang gampang berbuah, yang paling best yang seller dan cepat juga berbuah. gampang berbuah Iya, ya. iya, Oke, iya. tadi kan kalau nggak salah Mbak menyebutkan ada hama juga. Ini berarti untuk tabu Iya, lampot juga ada hamanya ya, ada penyakitnya ya. iya. Ini Ya, biasanya jadi hama sama jenis apa nih Mbak? sama seperti tanaman buah yang dibudidayakan di lahan, Mhm, di kebun, itu mhm. sama. Kalau musim kemarau ada belalang, ada kutu, kalau musim hujan ada jamur, sama. Nah, pengendaliannya pun sama sebenarnya antara di tabulampot dan di tanaman buah di kebun. Oke, Jadi berarti pakai misalnya pestisida gitu. pestisida. Nah, kelebihan dari kebun aketa ini, kami sangat minim menggunakan pestisida. Kami lebih banyak menggunakan pestisida organik atau nabati. Jadi pestisida kita buat sendiri dengan menggunakan bahan-bahan organik untuk tanaman, sehingga sangat sedikit menggunakan pestisida kimia. Oke, jadi pestisidanya juga pestisida alami, organik, buat Iya, sendiri ya iya, dari kebun kita. iya, Terus betul, betul. untuk pemberian pestisidanya itu berapa bulan sekali, Mbak? Ya, jadi kalau kalau tanamannya itu imunitasnya bagus, karena Mhm. penggunaan pupuk organik cair yang terus-menerus kita berikan, otomatis kan daya tahan tubuh tanaman kuat. Nah, biasanya kita hanya melakukan penyemprotan preventif atau pencegahan biasanya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Tetapi apabila serangan hama penyakit itu datang, nah kita sesuaikan lagi. Bisa seminggu 2 kali, bisa juga seminggu sekali. Tergantung kepada serangan yang ada. Oke, berarti kalau misalkan sedang banyak hama atau penyakit tanaman menyerang, berarti bisa lebih sering pemberian atau penyemprotan Iya, pestisida alaminya ya. Tapi iya aman betul. tuh pestisida yang digunakan karena pestisidanya juga alami, organik, membuat sendiri Pasti. ya. Iya, betul, Mbak. Oke, Mbak Indra, ini ada nggak nih bagaimana nih cara memotivasi ya untuk melakukan usaha kecil agar nggak putus asa dan punya semangat dalam berjuang nih seperti Mbak Indra sehari gimana? Iya, 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 iya. Eh, Sebenarnya hanya mungkin di setiap usaha itu kita perlu komitmen, komitmen, kemudian konsisten dan Mhm. tidak mudah putus asa atau menyerah kalau kita mengalami kegagalan. Kalau kelihatannya sih semua usaha sama ya, quote-nya atau motivasinya, karena tidak ada usaha yang sukses, yang lancar terus jalan tol, pasti ada naik turun. Nah, dari setiap kesalahan atau kegagalan ya kita ambil
hikmahnya, kita ambil pelajarannya supaya di langkah berikutnya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu, Oke. Mbak. Bicara soal suka duka, bisa bicara soal kesalahan nih. Apa nih Mbak suka dukanya kalau boleh tahu nih sebagai petani tabu lampot? Ya, sukanya, alhamdulillah sih banyak sukanya, Mbak. Karena kalau kita lihat pohon itu sehat, berbuah, itu pasti tidak terbayar ya, kelelahan kita. Tetapi dukanya itu apabila tanaman itu mati karena kelalaian kita, kemudian misalnya serangan hama penyakit yang telat pengendalian, itu pasti membuat kita sedih. Dan yang paling sedih adalah apabila eh, kita tidak bisa mengendalikan apa namanya eh, cuaca yang memang misalnya seperti sekarang ini, karena keterbatasan kita, greenhouse kita tidak banyak, kemudian jadi semua tanaman terkena terkena hujan yang kita inginkan, kita harapkan nggak bisa berbuah, bisa berbuah ternyata nggak bisa berbuah. Tapi Oke. semua pasti ada hikmahnya. Nah, biasanya kalau kondisi seperti ini, pada saat musim hujan, kita pakai untuk pertumbuhan vegetatif atau pertumbuhan daun-daun. Jadi biasanya masuk musim penghujan, kita pangkas pohon, Mbak. Kita pangkas pohonnya lebih pendek, Oh, dengan harapan dengan ada hujan, nanti dia keluar tunas baru, jadinya pohonnya tidak terlalu tinggi. Jadi jadi setiap musim, musim kemarau ada tuh, musim kemarau kita perlakukan ini, musim hujan kita perlakukan ini. Jadi semua musim sebenarnya membawa berkah sendiri-sendiri. oke. Cuman memang Gitu. treatmentnya berbeda di setiap Iya, musim berbeda, ya. berbeda. Oke, oke. Nah, untuk kedepannya nih Mbak, apakah ada mimpi-mimpi atau rencana-rencana nih dalam pengembangan usaha tabu lampot ini? Iya, tentu mimpi ingin, ingin banget pengen punya kebun tabu lampot yang gede, yang lebih luas, dan utamanya lagi ingin banyak membantu sharing ilmu yang sedikit ini yang ada, bisa berbagi dengan teman-teman yang minatnya sama untuk berkebun tabu lampot. Itu aja sih, Mbak. Ingin banyak Oke, memang berbagi. sekarang ini berapa ukurannya, berapa luasnya Mbak, kebun tabu lampotnya? Mungkin kita 2 hektar, Mbak, kurang Oh, dua lebih. hektar. Tapi kalau kurang lebih kalau berpencar-pencar ya, Oke. berpencar, itu termasuk dengan pendidikannya dan tabu lampot juga. Gitu. Oke, mudah-mudahan tercapai ya Mbak. Mudah-mudahan bisa Amin, amin, memperluas lagi kebunnya sehingga orang-orang bisa amin, lebih banyak kenal lagi amin, nih nanti yang berkunjung ke kebun Naketa ya. amin, Oke, amin. sebelum Kita mengakhiri juga, sesi talk show kita ah, nih Mbak, ada nggak iya, nih tips-tips kunci sukses usaha kecil dari kebun Naketa untuk masyarakat luas dan juga DV Mania di rumah yang sedang mendengarkan? iya, tipsnya mungkin yang sangat sederhana adalah ya, cintailah apa yang menjadi passionmu, Mhm. dan terus berikan yang terbaik setiap hari dan biarkan hasilnya menjadi saksi dari usahamu. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti ketika kita lelah, tapi berhentilah ketika selesai. Mantep banget. Oke, Mbak Indra Dewi, terima kasih banyak ya Iya, sudah Mbak berkenan Tika. nih waktunya untuk kita mengobrol ya sambil berbagi ilmu dan juga pengetahuan di acara talk show Inspirasi dan Mandiri di pagi hari ini. Sehat selalu ya Mbak. Sama-sama. Dan Oh, Mbak Tika, mudah-mudahan, terima kasih. Saya tidak. iya, amin amin, terima kasih. Lancar-lancar, sehat-sehat buat semua tanaman yang ada di sana ya. Mudah-mudahan semuanya Amin, berbuah amin, lebat. amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alamin. Oke, Terima kasih, terima Mbak kasih Tika. juga. Terima kasih juga untuk DV Mania yang sudah menyimak dan juga DV Mania. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Vika pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.